Maka benar kata Allah dalam hadis qudsi, man syaghalahu an dzikri an masalati a'taituhu afdala mimma u'tis sa'ilin. Siapa saja yang menyibukkan dzikir kepadaku sampai lupa minta, maka aku berikan untuk dia lebih banyak, lebih utama, lebih bagus daripada orang yang banyak minta tapi jarang dzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin bi wasilati mursyidil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Ashabal fadilah, ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah, pondok pesantren Suryalaya, ubil khusus syekhina wa bi arwahina mursyidina Marsa Abah Al-Qaddasallahu Sama wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita hormati pemangku manaqib pada malam ini, yaitu Bapak Haji Fauzi, semoga Allah panjangkan usia dunianya, diistiqomahkan dalam mengamalkan, mengamankan, melestarikan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dengan istiqamah. Para asatidz wal ustadzat, sepuh manaqib, sepuh khotaman, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah masuk di tahun baru Hijriah, di bulan Muharram, bulan Ramadan 5. Pengarsa Abah menjelaskan setiap hurufnya. Bulan Muharram itu, mimnya itu mujahadatun nafsi. Mujahadatun nafsi itu perang melawan hawa nafsu. Haknya hifdzul hurmah. Hifdzul hurmah itu salah satu 5 asas Thariqah Qadiriyah. Kalau Thariqah Naqsyabandiyah asasnya itu ada 9. Kalau Qadiriyah 5. Setiap Thariqah punya asas. Setiap Thariqah yang ada 44 yang di Jatman itu semua punya pilar, punya asas. Saya dulu pernah sebelum talqin, walaupun ayah saya wakil talqin, sudah talqin di Abah Anom tahun 93, tapi saya berkelana dulu. Pernah waktu itu baiat Thariqah Alawiyah, dan pernah juga baiat Thariqah Syabiliyah, itu dulu. Syaqariyah juga pernah. Itu kalau di Alawiyah kita dulu baiat langsung sama Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Asasnya 5 juga sama: ilmu, amal, wara', ikhlas, husnul khatimah. Nah, itu makanya saya yakin ke Abah Anom begitu saat itu ya, karena menurut mereka husnul khatimah itu masih nanti. Entar kalau di sini, kata pengarsa Abah Aus dulu ketika zaman pengarsa Abah Anom masih jumeneng, kata beliau, Ikhwan paling cetek, paling hina, paling cacat, husnul khotimah masuk surga. Alhamdulillah. Waduh, itu udah di majelis umum kita ngaji, Pak, bertahun-tahun husnul khotimah masuk surga itu paling tinggi. Waduh, mereka masih muda-muda, di sini asal talqin paling hina, paling cacat, husnul khotimah masuk. Masya Allah, itu guru yang bisa tanggung jawab kayak begitu susah nyarinya, Pak. Nah, di antara pilar-pilar Thariqah Qadiriyah ada 5 juga. Pertama, hifdzul hurmah. Kemudian hifdzul hurmah itu menjaga kehormatan. Singkatnya, kata pengarsa Abah, hifdzul hurmah itu tanbih. Kata Abah, iqra wafham wa'mal kaitakun muflihina fid dunya wal akhirah. Baca tanbih itu, fahami tanbih itu,
Amalkan tanbih supaya kamu jadi orang yang sukses dunia akhirat. Bagaimana cara mengamalkan tanbih? Amalkan amaliyah. Karena kata para sahabat, amaliyah mursyid itu adalah untuk mengeluarkan 9 pilar peradaban dunia. Jadi siapa saja ikhwan, kalau mau mengetahui derajat dia di sisi Allah, makomnya sampai mana, lihat tanbihnya sudah ada belum dalam dirinya. Kalau tanbihnya sudah keluar, ini kan kadang-kadang kita belum ya Pak ya. Iya, mesti menyayangi orang yang membenci, itu kadang-kadang susah. Itu Masya Allah. Nabi Muhammad SAW diludahin sama orang kafir Quraisy. Setiap hari mau ke Masjid Nabawi pasti diludahin. Sampai udah masuk ceritanya ya. Sampai ketika orang itu nggak ngeludahin, Nabi lewat jalan itu orangnya nggak ngeludahin. Waduh, gimana nih? Biasanya ada langganan jatuh. Ini nggak ada. Ditanya sama orang-orang, oh orang itu sakit. Nabi jenguk, bawain sekeranjang korma buat orang itu. Lalu orang itu ngomong, Ishhadu ya Muhammad ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Saksikan wahai Muhammad, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Karena orang ini ketika dia sakit, teman-temannya Sohib Rafiq yang sahabat CS kental belum ada yang jenguk. Yang jenguk pertama kali Nabi Muhammad SAW. Begitu juga para sahabat kan begitu. Para sahabat itu ketika lagi manakiban di daerah Parung, Bogor, itu dilemparin batu. Batunya ngegelinding depan Abah. Abah kagak marah, Pak. Di batunya diambil, dikantongin. Batu juga mau ikut manakib, kata Abah gitu. Biar Abah saya cari itu orangnya, nanti saya pukulin, kata Abah. Jangan, dia tahu Abah mau membangun di Sinarasa. Karena dia nggak bisa nyumbang batu 3 kibik, bisa nyumbangnya 1. Kalau dikasih pelan-pelan, dikasih baik-baik, malu. Akhirnya dilemparin, kata Abah begitu. Akhirnya batu yang dikasih ketika manakib itu, yang dilemparin, itu jadi batu pertama gedung serbaguna Yayasan Pesantren Sinarasa. Itu Abah. Beda sama kita ya. Coba kalau kita lagi manakib lemparin batu, dibalikin lagi. Masya Allah, beda. Itu hifdzul hurma. Ada lagi ulul himmah, semangat yang tinggi. Nufuzul azmah. Pilar-pilar itu ada setiap thariqah. Itu untuk pondasi seorang murid dalam mempelajari, mengamalkan thariqahnya. Kemudian ra-nya muharram, ra-nya ridallah, keriduan Allah. Para sahabat sudah berkali-kali di berbagai macam kesempatan mengatakan pengajian manakiban itu adalah pengajian orang-orang yang telah menggenggam ridho Allah. Dalilnya cukup jelas, Pak. Di dalam Al-Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Ini kalau orang paham ilmu bahasa Arab pasti udah ngerti, gak perlu lagi namanya membantah lagi. Laqad itu laqad, la li taukid, qad li tahqiq. Laqad, kalau ada qad ketemu fi'il madi bermakna tahqiq, berarti begini artinya, telah yakin pasti diridhoi. Siapa? Anil mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Ketika orang yang beriman itu yubayyi'unaka, berbaiat kepada kamu wahai Muhammad. Saat itu kaknya itu adalah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kaknya siapa? Mau baiat ke kuburan? Tidak bisa, Pak. Duduk aja ngadep kuburan Nabi sekarang di Masjid Nabawi kagak boleh. Kata askar haram, mamnu. Tidak boleh. Tidak bisa. Bisa paling dari jauh dah, assalamualaikum, udah. Nggak bisa. Terus bagaimana baiatnya? Sekarang ada penerusnya. Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnata khulafa'ur rasyidina min ba'di.
tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Bagimu sunnahku dan sunnah-sunnah khalifah mursyid setelah aku. Orang pahamnya khulafaur rasyidin cuma 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Padahal khulafa itu jamak dari khalifah. Ar-rasyidin isim fa'ilnya mursyid. Berarti khalifah mursyid itu khulafaur rasyidin itu enggak habis. Enggak cuma sampai Sayyidina Ali atau cuma sampai Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tapi ada khulafaur rasyidin zaman sekarang, para sahabat. Beliau khalifah mursyid, kata Nabi ikut sunnahnya itu dia. Orang yang jadi khalifah mursyid, addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnahnya guru mursyid itu dengan gigi geraham, maksudnya kiasan. Pegang sunnahnya guru mursyid. Jangan sampai dilepas. Karena sunnahnya khalifah mursyid, sunnahnya Nabi. Kita akhirnya sama guru mursyid. Kapan baiatnya itu, di mana baiatnya? Tahta syajarah, di bawah pohon. Ntar orang Al-Fauziyah bingung. Pohonnya di mana di rumah Pak Haji Fauzi? Perasaan saya talkin dulu di Al-Fauziyah kagak ada pohonnya. Pohonnya yang mana? Bukan pohon itu, tapi pohon kalimat thayyibah. Dalam surat Ibrahim Allah menjelaskan alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Alam taro, kalau bahasa pangarsa Abah, alam taro itu Abah terjemahinnya nah teu merhatikeun maraneh. Apakah kamu tidak memperhatikan kaifa, bagaimana daraballah, Allah membuat masalah sebuah contoh kalimatan thayyibatan, kalimat thayyibah kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya menghujam ke 7 lapis bumi. Wa far'uha fis sama, dahannya menjulang ke 7 lapis langit. Tu'ti ukuluha kullahinin, yang buahnya bisa dipanen kapan aja. Itu bedanya pohon kalimat thayyibah, pohon kalimat la ilaha illallah. Kapan aja bisa dipanen, Pak. Beda sama rambutan, beda sama duren. Kalau rambutan sama duren, jangankan manennya, di pasar aja langka kalau nggak ada musimnya. Kan begitu. Rambutan aja macam-macam. Ya kan, kita ada rambutan yang celebak itu 10.000 seikat. Ada lagi rambutan yang disebut rambutan tapi gak ada rambutnya. Namanya rabiah. Iya, kecil-kecil itu. Itu biar kata kecil hijau manis. Kan gitu ya. Seikat bisa 50.000 itu. Masya Allah. Dulu kita pernah jualan rambutan atau nggak tahu. Itu rambutan aja harus pakai musim. Tapi kalau zikir la ilaha illallah, buahnya kagak pakai musim. Kapan aja ikhwan, di mana aja, kapan aja bisa metik buahnya. Makanya Masya Allah, dengan la ilaha illallah ini orang-orang bisa diputar 180 derajat. Saya punya kenalan Pak Ikhwan. Ikhwan ini dulunya bandar ganja. Tahu ganja? Rumput yang kalau dibakar orang pada keliengan. Nah itu namanya ganja. Dari Aceh itu dia. Itu bandar ganja. Kalau bawa ganja 1 mobil Fortuner, Pak. Hebat ya. Masya Allah. Orang-orang bawa Ikhwan 1 mobil Fortuner ke Singapura, dia nggak bawa ganja. Itu katanya klien-kliennya artis-artis ternama. Benar. Dia ngomong, saya pengen nyari guru yang bisa ngubah saya berhenti total dari pekerjaan itu. Karena namanya orang jualan ganja pasti nggak ganja. Jangan suka beli, ya kata Abah, jangan suka beli apapun kalau orang yang jual kagak nyobain. Tukang jualan obat sakit gigi tapi dianya sakit gigi, oh itu jangan dibeli itu. Tandanya obatnya pasti kagak manjur. Gitu. Kan gitu. Akhirnya kita bawa ke Sinarasa. Udah ketemu Abah, talqin. Begitu habis talqin langsung pulang ke Bekasi. Waktu itu kemudian manakib. Habis manakib, dulu belum ada di Samsu belum.
masih dikit 2021, waktu itu masih tahun 2021, awal-awal Januari, dikit 2021. Masya Allah, berubah 180 derajat. Saya sampai dapat laporan dari saudaranya, dia ngomong sama saya, Ustaz, itu si Fulan itu diapain, dibawa kemana? Kok bisa berubah begitu? Sholat, habis sholat dia dikir, habis dikir dia khotaman, habis khotaman dia sholat sunnah. Tadinya bandar ganja, boro-boro dikir, sholat aja kagak. Tapi karena dia telah menggenggam ridho Allah, maka mengerjakan amaliyah enteng. Beda makanya. Orang yang sudah ditalkin sama yang belum ditalkin, beda. Itu. Kemudian mim yang terakhir, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah ini diukur atas dasar dari kadar zikirnya kepada Allah. Kata ulama, alamatu hubbillah hubbu dzikrillah, wa alamatu bughdillah bughdu dzikrillah. Cinta Allah, cinta zikir. Benci Allah, benci zikir. Jadi kalau ada orang mau mengukur ya kecintaan dia kepada Allah, maka ukur dari kadar zikirnya. Apakah zikirnya udah banyak, apa masih ditunda terus, kan gitu. Kalau masih ditunda, 3 lagi, zuhur 3, asar 3, maghrib 3, isya 3, wah itu belum. Kalau Abah coba lihat dari guru kita, zikir malamnya aja berapa itu Pak tiap hari. Masya Allah, amaliyah tidak pernah berhenti. Usia sudah 80 tahun lebih. Lah ukuran kita 80 tahun ngapain? Ya, Masya Allah, berdiri aja udah susah. Tapi Abah Masya Allah, sholat karena berdiri udah susah tetap duduk. Tidak terhalang Abah, dikir tetap dikir Abah. Udah gitu Abah dikir suaranya juga ada Abah mah. Masya Allah, umur 80 tahun lebih, tidur enggak, dikir banyak. Masya Allah, itu kalau bukan karomah itu apa itu Pak? Itu karena mahabbah, cintanya sama Allah gede. Beda sama kita. Kalau kita kan nggak begitu itu. Kalau kita kalau malam-malam kira-kira jam 2, jam 1 ngapain tuh di rumah? Kan udah ketaker ya. Kadar cintanya dari mana? Makanya kita jangan berharap diri kita sampai kepada Allah tanpa melewati wasilah guru agung para sahabat. Semua yang kita kerjakan dari mulai tadi maghrib sampai ke isya itu semua limpahan karomah, curahan barokah. Karena kalau tidak ada limpahan karomah, curahan barokah dari guru agung, tidak bisa Pak. Karena kita ini masih bayi maknawi, tiflul ma'ani. Bocah bayi suruh mandi, ini sabunnya, ini odolnya, ini sampo-nya, mandi dah tuh, taruh kamar mandi. Kira-kira mandinya bersih apa kagak? Kagak bakalan bersih. Akhirnya sabun, odol, sampo diaduk tuh di ember, kan begitu ya. Masya Allah, emang kagak bisa mandi kan gitu. Cuman emaknya begitu datang kagak diomelin itu bocah. Ya Allah, anak emak mandinya pinter amat, kan begitu. Kagak diomelin. Akhirnya dimandiin lagi sama ibunya, kan gitu ya. Iya, mau bapaknya itu. Jadi kerja sama antar tim ya. Kecilnya nih. Masya Allah. Itulah kita. Zikir kita tidak membersihkan hati kita Pak. Zikir kita sampai mana sih? Ya Allah, sampai mana zikir kita? Allah tidak melihat kita, tapi yang dilihat guru kita. Makanya tadi di Manqobah dibaca, muridku yang jelek, aku yang baik. Muridku tersingkap auratnya, tanganku yang akan menutupinya. Tanganku di atas kepala murid-muridku seperti langit menutupi bumi. Itu jaminan dari Tuhan Syekh Abdul Qadir. Makanya bukan kita Pak, Abah semuanya.
Orang amaliyahnya juga minjem. Amaliyah apa namanya? Amaliyah mursyid. Kita mursyid bukan? Bukan murid kan ya? Berarti amaliyahnya minjem sama abah tuh. Kan gitu. Bukan punya kita, amaliyahnya punya abah. Kita dipinjemin, dikasih, sok pakai. Masya Allah. Itu. Makanya kata Bang Sahabah di dalam membahas mujahadah itu, abah mengatakan wan nafsu a'lamu ijabin bainaka wa bainallahi ta'ala. Nafsu itu hijab terbesar antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nafsu bukan setan. Kalau setan cuman iklan doang. Kata ulama ahli sufi, bedanya bujukan setan sama bujukan nafsu, itu kalau bujukan setan sifatnya spontan, Pak. Jadi nggak pakai ada perencanaan mau ngerjain dosanya. Beda sama bujukan nafsu. Kalau bujukan nafsu ada rencana. Oh, minggu depan mau maling nih, masuk ke dari pintu ini, kan gitu ya. Sama orang ntar ente bagian kamera, ente bagian satpam, terus dibagi-bagi tuh. Itu nafsu namanya. Setan nggak begitu. Makanya lebih pintar dia, lebih jahat dari setan. Itu nafsu. Nah, makanya musuh terbesar kita hawa nafsu, bukan setan. Setan mengiklan doang. Makanya kita dikasih zikirnya luar dalam. Pertama zikir jahar la ilaha. Yang kedua zikir khofi yang di sini. Kata Abah Anom dalam kuliah subuh, zikir jahar itu untuk membentengi setan masuk. Zikir khofi biar nafsu kagak keluar. Dulu begitu Abah ngomongnya. Makanya kita ini dulu di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir, untuk naik dari nafsul ammarah ke nafsul lawamah itu harus ditebus dengan 70.000 zikir jahar. Ada yang pernah zikir jahar 70.000? Waduh, kayaknya roman-roman potongan-potongannya jauh ini ya. Kayaknya termasuk yang ngomong kayak ini. Aduh, ya Allah. 70.000. Hah? Udah baru hah doang udah. Oh ya, dihitung aja, dihitung. Aduh, ya Allah, dihitung aja coba. Dulu begitu. Karena kata Syekh Abdul Qadir ketika menafsirkan dalam tafsir Jailani, ketika menafsirkan inna wa fasalli li rabbika wanhar, fasalli, salatlah li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Ketika menafsirkan wanhar itu beliau mengatakan sifat nafsu hayawaniyah yang ada di dalam diri kita. Karena nafsu hayawaniyah dalam diri kita ada dua macam. Ada bahimiyah, ada sabu'iyah. Kalau bahimiyah sifat binatang ternak. Kalau sabu'iyah sifat binatang buas. Kalau bahimiyah adanya di latifatul qalbi. Kalau sabu'iyah ada di latifatul akhfa. Kalau sabu'iyah kan binatang buas seringnya marah-marah ya Pak. Kalau marah-marah mangkalnya di mana? Di sini kan tuh hati itu. Oh, mangkal banget di sini. Iya, kalau baginya itu kan binatang ternak suka sakit hati tuh. Di sini pasti taruh berasanya nih. Makanya diagram latifah itu sebenarnya berfungsi. Emang tempatnya di situ. Makanya untuk mengkonter itu dengan dikir jahar supaya dikir hobinya kuat. Dulu zaman Abah Sepuh, dikir hobi itu Pak, di latifatul qalbi ini 6.000. Dikir hobi dihitung dulu mah. Yang lain 1.000. Oh, tiap hari. Coba kira-kira zaman Abah Aus begitu sekarang yang talkin siapa? Agak bakalan ada. Ya Allah, kayaknya itu tahu juga agak bakal balik lagi lah ya gitu. Udah saking kelamaan ya Allah. Kan itu ya. Dulu Masya Allah seperti itu dulu. Masya Allah, kita mulai dipermudah. Kagak usah dihitung. Masya Allah, alhamdulillah. Tinggal enak. Guru yang bikin kayak begitu tuh guru. Makanya mikir kita nuruka min nuri syekhika. Cahaya dikirmu bukan dari kamu, tapi dari gurumu. Wa nuru syekhika min nuri nabiyika. Cahaya gurumu juga bukan dari gurumu sendiri,
tapi bersanad bersilsilah sambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngambil cahayanya min nuri rabbika, dari Allah Subhanahu wa taala. Enak udah Pak, tinggal ikut. Apa susahnya? Ngikut doang. Ikut paling enak udah. Tuh. Bentar lagi jam 10 tuh. Oh iya. Iya, dikirnya sampai subuh, bukan ceramahnya. Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Jam saya, bentar lagi nih. Kalau di jam saya 2 menit lagi soalnya ini. Ya Allah. Bisa dimaklumi. Oh gitu. Setengah jam lagi juga apa-apa. Oh iya ya. Dia tertib. Kan yang bersyukur. Oh iya. Wah, iya. Boleh dinego gitu Pak. Ya saya masih gimana sakit boleh. Ah itu. Daripada. Masih seru itu. Lah iya. Karena abbaif kal mayit, Pak. Kata Nabi begitu. Tamu tuh kayak mayat. Diapain aja sama tuan rumah kudu mau. Disuruh makan harus, kan gitu ya. Begitu kata Nabi. Ini ikut aja dah. Kalau itu mikir-mikir juga. Ya Allah. Jadi wallahualam rahimakumullah. Zikir kita ini sudah zikir bekas. Zikir bekas leluhur. Zikir bekas ahli silsilah. Jadi la ilaha illallahnya bukan la ilaha illallah sembarangan, tapi la ilaha illallah yang pernah diucapkan oleh Nabi kepada para sahabat. Kan beda ya Pak. Taruhlah begini, tisu bekas dielapin ke muka Nabi sama tisu bekas dielapin ke muka teman kita milih yang mana? Nah, iya bekas juga samping Nabi ya. Iya, lah kalau punya teman kita najis teralahan gitu. Lawan Nabi kan keringatnya dia beda, wangi. Lah kalau teman kita keringatnya masya Allah, asam banget. Beda, keringatnya gitu beda. Apalagi dikirnya. Dikir yang langsung dari Nabi punya sanad sama dikir yang nyomot di kitab beda hasilnya Pak. Sama-sama dikir, tapi beda hasilnya. Orang nge-hikmah juga ngambil dari Quran, Pak. Anda pada tahu ya, nge-hikmah itu amalannya dari Quran. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Puasa 40 hari. Kan gitu. Hari terakhir hari ke-40 tidak boleh tidur. Nanti siang jam 12 tes. Kan gitu. Kalau sudah tidak ada bayangannya berarti sudah bisa hilang. Oh, gitu Pak dulu. Saya juga belajar dulu Pak. Ada mantan hikmah juga dulu. Masya Allah. Cuman ada cerita Pak, orang yang hilang nggak bisa balik lagi. Ada benar. Iya Masya Allah. Jadi ntar itu baju ada dijemur terang agak ada gitu. Salah paham. Masya Allah. Ada dulu. Itu dari Quran, dikirnya dari Quran, gak tanggung-tanggung. Tapi dikirnya tidak bisa ngebersihin hati. Betul. Cuma bisa buat ngilang doang. Orang ilmu maling. Ya Allah. Anti bakar. Itu pakai dulu mah. Kemudian belajar musti. Dikasih dulu. Iya. Faidah batostum jabarin. Tuh puasanya Selasa, Rebo, Kemis. Hari Jumatnya jangan, malam Jumat jangan tidur. Jumatnya coba ada tuh batu kali susun, baca tuh faidah batostum jabarin. Juga insya Allah. Kalau nggak berhasil tangannya pada biru. Berarti kagak yakin kan gitu. Dulu begitu Pak. Kita kalau pulang mondok pulang ngaji pasti dibekelin. Pasti itu. Tapi zikir-zikir mengusulkan kepada Allah tidak bisa membersihkan hati, karena zikirnya itu hanya untuk mencari hajat dunia sesaat. Puasa 40 hari cuma buat hilang. Ya Allah. Puasa 3 hari cuma buat tangan kuat, ninju batu kan gitu. Nggak ada hasilnya Pak.
Beda orang yang zikir kalimat la ilaha berkali-kali, bertahun-tahun, puluhan tahun kagak berhenti-berhenti karena merasa dirinya masih zalim, merasa dirinya masih banyak dosa, merasa dirinya masih belum jadi apa-apa. Karena dikir ini bukan buat begini, Pak. Beda sama orang dikir ngehikmah. Kalau orang ngehikmah dikir nih, dia puasa, dia baca wiridnya, makin jadi sombong, makin nyari musuh. Kenapa saya bisa bilang begitu? Pengalaman saya dulu, waduh udah kayak jawara. Tapi kalau zikir thariqah, zikir la ilaha illallah yang ditalkinkan oleh guru mursyid, membuat orang yang berzikir semakin tawadu. Beda hasilnya. Makanya orang yang kalau banyak zikir pasti selalu ucapannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita ini orang zalim. Ya Allah. Karena dengan zikir itu, Pak, jangankan hajat ukhrawi, hajat duniawi bisa digapai dengan zikir. Jadi orang kalau berzikir nggak usah pakai doa, Allah kabul hajatnya. Kan udah sering saya kasih permisalan. Nabi Yunus alaihissalam itu di dalam perut ikan cuman baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak pernah berdoa supaya dia dikeluarkan dari perut ikan, nggak pernah. Iya, gitu saya aja orang zalim. Padahal gelap, Pak, nggak ada lampunya dalam perut ikan. Dalam riwayat ada 3 hari, ada yang bilang 40 hari keluar dari perut ikan. Cuman baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kata ulama, permasalahan hidup yang gelap kayak di dalam perut ikan, kalau baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, cepat dapat solusi. Nah, kita mah udah bukan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu kan udah ada di khotaman. Bukan hanya itu, kalau baca la ilaha illallah terang itu, Pak. Itulah zikrullah nurullah. Zikir kepada Allah itu cahayanya Allah. Kemana-mana enak, terang. Lagi contoh terakhir, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau itu 2 contoh dalam diri beliau. Pertama beliau berdoa, kemudian beliau berzikir. Ketika beliau berdoa Rabbi habli minas salihin, itu untuk dapat anak. Waktu itu masih pengantin baru sama Siti Saroh, umur 30-an, berdoa Rabbi habli minas salihin. Masyhur doanya supaya biar cepat dapat anak. Itu beliau mengamalkan Rabbi habli minas salihin. Punya anaknya kapan? Umur 86 tahun. 56 tahun kurang lebih baru dapat anak. Sebelum dapat anak dapat bini baru dulu, Pak. Bini muda dulu baru dapat anak. Nah itu. Jadi kan dari bini kedua anaknya ya. Iya. Rata-rata ada yang lain itu niatnya baca Rabbi habli minas sholihin. Nah, nanti ibu-ibu kalau bapak-bapak udah baca Rabbi habli minas sholihin, hati-hati ya. Tanya dulu niatnya apa kan gitu. Saya udah rekam ini. Oh iya. Dia balik. Ya Allah. Itu yang pertama, doa. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Ibrahim dilempar sama Raja Namrud mau ke kobaran api, itu di perjalanan ketika dilempar, Pak, Nabi Ibrahim cuma baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Cuman itu doang. Kata malaikat Jibril, minta sama Allah pertolongan, gak usah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah lah penolong saya. Allah udah tahu. Akhirnya begitu masuk ke api, Allah langsung ngasih ijabah, kul ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin. Dan jadi keselamatan buat Nabi Ibrahim. Gak pakai hitungan tahun, gak pakai hitungan hari, gak pakai hitungan minggu. Cuman sepersekian detik kabul karena zikir. Kalau doa lama. Maka benar kata Allah dalam hadis qudsi, man syaghalahu an dzikri an masalati
a'taituhu afdala mimma u'tis sa'ilin. Siapa saja yang menyibukkan dzikir kepada aku sampai lupa minta, maka aku berikan untuk dia lebih banyak, lebih utama, lebih bagus daripada orang yang banyak minta tapi jarang dzikir. Jadi Allah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua jadi istiqomahkan oleh Allah dalam mengamalkan, melestarikan ya thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya dengan istiqamah, dengan karunia pengarsa bawah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena Allah ya karena selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala